longsor. Dari bawahnya lagi. Baik, terus. Oh, dia rear ya? Dia rear Jauh. Balas. Oke, lurus. Jauh. awas Mas. Kita datang kepada acara berikutnya, ialah acara kata-kata sambutan. Yang pertama yang akan mewakili Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Upana Kota, Pendeta I. Tanah Saleh. Selamat malam, Shalom. Shalom. Yang kami hormati dari pemerintah desa, yang kami hormati juga dari para tamu-tamu yang sudah ada, yang kami hormati juga setiap anggota jemaat dan undangan yang sudah hadir bersama-sama dengan kami pada acara di malam hari ini. Tentu saja kami selaku, saya mau bilang, pendeta juga, saya sudah menjadi bagian dari masyarakat di sini. Jadi saya mau katakan, saya selaku masyarakat di sini juga turut sangat berterima kasih karena kunjungan-kunjungan seperti ini bagi kami di Desa Upana Kota ini bagaikan malaikat yang baru turun dari surga. Amin. Jadi kami sangat berterima kasih sekali karena dengan adanya kunjungan seperti ini, acara yang dibuat di tempat seperti ini, kami merasa bahwa walaupun katong di pegunungan yang jauh, orang bilang kalau bahasa kasar di belakang tanah, tapi ternyata saudara-saudara dorang masih sempat menyediakan waktu, korban tenaga untuk datang melihat kami yang ada di daerah Upana Kota tempat ini. Dan tentu saja selaku pendeta dan anggota Gereja Masehi Advent Hari ke-7, ini bukan hanya menjadi berkat bagi anggota jemaat, tapi juga bagi masyarakat desa Upana Kota terlebih khusus. Sehingga apabila pekabaran ini bisa sampai ke tempat-tempat lain, orang bisa katakan bukan cuma nama Advent ya, tapi orang bilang, oh iyo, desa Upana Kota. Ya tentu saja ada semua, salam. Shalom. Pertama-tama dari tempat ini, atas nama Raja atau yang mewakili staf desa, kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak sebagaimana Bapak dan saudara kekasih kami, Jonathan Iwel, yang mana sudah mengunjungi akan negeri kita ini, karena kegiatan yang ada terlaksana di saat ini, dan hanya kami menyesal karena kedatangan Bapak sekalian tidak ada acara penyambutan, tapi itu adalah kekurangan daripada kami, dan kami dari desa juga minta maaf. Tetapi Bapak-bapak dan saudara-saudara ketahui bahwa kami dari desa, acara-acara seperti ini kami telah siap untuk bersama-sama dengan kami punya masyarakat di Advent Hari ke-7 ini. Amin. Dan Bapak-bapak ketahui, mungkin sudah lupa, tapi acara malam ini kami membukanya dengan resmi. Silakan Bapak dan Ibu boleh berdiri di depan untuk kami memberikan tanda penghargaan atau kalung untuk Ibu dan Bapak.
Foto dulu, Bu. Jadi foto dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami berada di gereja Hutuana Kota bersama dengan Pendeta Tanah Saleh, Pak Pendeta Tua Mulia yang Kesolia, Pendeta Kesolia, dan sama Bapak siapa namanya? Mikael, Bapak Mikael ya. Pak Pendeta Kesolia yang akan menjadi penanya, kemudian mereka Pak Pendeta Tanah Saleh dan Pak Mikael yang akan memberikan jawaban. Silakan Pak Pendeta Kesolia. Pendeta Tanah Saleh boleh cerita sedikit secara singkat bagaimana sampai Advent masuk di sini ya. Kami dengar juga waktu di Amerika bahwa saudara-saudara kita di sini bahkan pendeta pernah dianiaya, mereka cegah orang-orang Advent dianggap seperti orang yang kelas 2 sudah bukan lagi anak penduduk sini. Bagaimana itu mulai waktu saudara masuk kemari, keadaan desa, jalannya dan lain-lain. Singkat saja supaya punya anggota-anggota umat-umat baik di Jakarta, Indonesia, baik pun di Amerika boleh tahu keadaan. Sebab betul di sana kan duduk-duduk di mobil senang-senang, ya tinggal di rumah AC, itu udah tahu saudara dong sengsara apa di sini ya, itu yang orang perlu tahu. Baik, kalau waktu saya datang kemari tahun 2007 tanggal 1 Februari, jadi jalan ke Kota ya tidak seperti yang sekarang, masih jalannya jalan setapak, jalan tikus masih jalan setapak. Jadi orang Advent yang saat itu ada, yang sudah ada di kampung, keluarga Bapak Hesri, kemudian keluarga Bapak Michael, Bapak Nes, keluarga Bapak Eli. Tiga. Sudah. Makan. Makan gampang, itu dengan sejarah ini. Oh iya, sejarah berapa saja? Dulu di sini. 5 anggota baptis untuk di organisasi jemaat. Jadi hari itu Hutuana Kota masih cabang dari jemaat Kairatu. Jadi waktu kami sampai di sini, ya awalnya apa yang saya buat, saya pikir kira-kira ini apa yang harus kita buat untuk desa Hutuana Kota ini. Yang saya buat di sini adalah pertama saya buka kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris. Kedua saya buka sanggar tari untuk menari. Ya, sanggar tari. Budaya daerah di sini. Jadi tarian daerah. Ya, tarian daerah. Tapi sanggar tari yang saya buka di sini adalah
untuk keseluruhan budaya Maluku. Jadi bukan cuma hanya budaya dari desa Kota, tapi seluruh tarian dari daerah Maluku kita bikin di sini, bikin di sana tari. Terus saya buka kejar paket B, paket C karena sebagian besar orang-orang di Ukon Kota ini Paket B, C itu yang tidak lulus SMP, mereka di ujian persamaan supaya dapat ijazah. Ijazah SMP. Lalu yang tidak ada jasa SMA ikut kejar paket C supaya dapat Ijazah SMA. ijazah Jadi yang orang tua-tua juga bisa ikut. Jadi, awalnya waktu datang itu disambut baik pribadi dari rumah ke rumah, tapi sudah dilarang. Nah, mereka larang, saya tidak boleh masuk orang punya rumah sembarang. Tapi saya pikir ini gimana supaya tidak usah menimbulkan pertikaian kan. Saya masih baru datang, baru mau menyesuaikan dengan orang sini. Akhirnya di sini biasa kalau ada orang meninggal itu setelah acara kubur ada 3 malam ya. 3 malam itu mereka kumpul di acara rumah duka itu untuk Rumah duka. cerita-cerita, ngomong-ngomong. Jadi selama saya tugas mendekati tanggal 17 November itu ada beberapa orang yang meninggal, orang tua yang meninggal. Wah ini gimana ya? Kok ada orang meninggal? Tuhan, metode apa yang saya bisa pakai dari acara ini? Karena di saat orang meninggal, orang berkumpul di saat itu banyak. Sekarang kan saya tidak bisa masuk lagi dari rumah ke rumah. Kebetulan ada anggota kita yang sama-sama dibaptis dengan Bapak S. Mereka pionir. Jadi beliau ini pionir dibaptis, tapi beliau meninggal. Meninggal di rumah di bawah. Keluarga besar mereka yang bukan Advent dan masyarakat juga kumpul di bawah. Nah, saya manfaatkan situasi itu dengan bawa buku-buku Advent itu di kebenaran tentang Sabat, Letter of the Sabbath itu. Ya. Lalu kita bikin seminar singkat. Jadi kita berbicara hari itu, bukunya saya sudah bawa dulu. Kita bicara mulai dari jam 7 sampai jam 12 malam. Mereka dengar semua. Tapi saya mau memajukan pendidikan. Saya bawa mereka yang putus-putus sekolah tadi karena tidak jadi kejar paket B, paket C. Saya bawa mereka ke Ambon untuk sekolah. Sampai di Ambon, sekolah di sana. tinggal di mana? Mereka tinggal di sekolah di kita itu ada 2, SMA sama sekolahnya Bapak Bob Nusawakan. Nusawakan. You bawa di Nusawakan. Ya, saya bawa satu di SMA. Sebagian saya bawa SMA, sebagian saya bawa di Bob Nusawakan. Orang-orang yang sekolah di sekolah-sekolah itu akhirnya mereka baptis. Nah, dari baptis itulah akhirnya pada tanggal sebelum acara 17 November itu kita buat Piru bikin KKR dan semua yang sudah ambil keputusan untuk baptis di kampung ini kita bawa langsung ke Piru. Jadi tidak bisa baptis ini, kita bawa ke Piru untuk dibaptis dan jumlah itu total untuk baptisan organisasi jemaat itu sudah capai 25 anggota. Bisa. Jadi semua orang asli sini. Sini. Semua orang asli sini. Terus sambung. Surat itu untuk mau ikut acara 3 batu tungku. Istilahnya 3 batu tungku itu gereja, pendidikan dan pemerintah. Jadi untuk kemajuan desa. Jadi undangannya secara umum. Tapi kami sudah dengar isu-isu. Wah, ini suasana kampung sudah bagus. Jadi orang sudah mulai kita jalan, orang sudah mulai ada yang berteriak, ada yang mulai buang-buang suara marah. Lalu saya bilang sama Bapak Hes, kita naik ke sini. Saya bilang sama Bapak Hes, temani saya, karena dia yang pionir. Jadi saya ngusir orang yang baru baptis. Lalu hari itu mereka punya rencana untuk mengusir kami dari kampung ya. Usir sama kami orang Advent dari kampung. Semua orang Advent. Ya. Hari itu saya bicara sama Bapak Nes. Saya bilang, Bapak Nes orang asli sini. Iya, asli sini. Tinggal di rumah. Kalau mereka masuk di rumah, ya kita nggak usah apa-apa. Pokoknya tinggal di rumah biar nanti kami yang dibawa. Jadi Bapak Hes, Bapak Eli Rumah Muli, sama Bapak Obed. Tapi Bapak Obed saya bilang nggak usah masuk di balai desa. Yang masuk cuma kami 3. Jadi kami masuknya seperti di media persidangan. Lalu Bapak Obed di luar, saya bilang kalau ada jadi sesuatu terjadi. Bapak Obed itu di pertama siapa tuh? Bapak Leo Taliwer. Iya. Jadi panggil Bapak Obed. Jadi waktu saya bilang kalau jadi sesuatu kami malam ini langsung turun ke Keratu lapor ke polisi. Nah, jadi kami sudah bilang seperti itu. Jadi rapatnya memang ramai karena cuma kami 3. Di desa mereka kerjanya sepertinya sudah sepakat. Mungkin ada satu yang lari mau pukul saya supaya saya lari balik masuk ke desa. Lalu mereka mau pukul kami dalam itu. Jadi waktu saya jalan keluar ada satu orang lari dari arah depan. Dia lari arah depan supaya kalau boleh saya balik masuk lagi ke balai desa kan. Sudah selesai supaya kan tangan semua. Tapi mereka belum puas karena mereka masih kalah kan. Saya waktu keluar satu lari dari arah sana mau pukul. Bukan saya karena mau geraknya seperti itu. Saya langsung lari ke arah dia lagi. Jadi dia pikir saya lari balik.
Saya lari maru ke arah dia langsung pegang tangannya. Jadi dia tangannya sudah gini, saya lari langsung pegang malam saudara. Bingung dia. Dia enggak tahu bilang apa. Malam pendeta, enggak tahu bilang apa. Malam itu kita pergi ke rumahnya Bapak Eli. Saya tidak lagi ke pastori. Karena kalau saya ke pastori paling dilempari malam itu kan. Jadi Bapak Eli bilang, "Pendeta enggak usah tinggal lagi di rumah itu. Tinggal saja di rumah saya." Karena suasana desa sudah bagus lagi. Tanggal 12 hari itu, dan pagi harinya saya langsung turun koordinasi sama pendeta distrik, dan kita bikin surat permohonan kepada kepolisian untuk naik ke Hukuna Kota, lalu beritahukan ke daerah tanggal 17 November acara dibuat di Hukuna Kota untuk mengorganisir cabang ini dari jemaat Hukuna Kota. Jadi itu awal ceritanya. Awal ceritanya jadi jam Datang ke sini, ya saya baptis, ya saya pulang di sini, baru kita mulai. Tapi saudara baptis di mana? Di Keratu. Oke. Oleh Bapak Pendeta Elake. Sudah datang ke Ya, datang di sini ya kita mulai masih sucikan sahabat di Keratu dulu. Karena asli rawan sekali. Pokoknya Advent tidak boleh tambah-tambah. Mulai rawan sudah. Jadi waktu beta mulai pergi di Keratu, ya beta mulai jemaat Keratu dia mau datang itu, saya punya anak mati dulu. Ya saya meninggal, saya punya anak dia meninggal, waktu saya punya istri belum baptis. Jadi waktu ada KKR di Masohi oleh Pendeta Kesolia, istri saya baptis di situ. Oh, Pendeta Kesolia? Iya, Kesolia baptis. Anak Pak Pendeta Kesolia apa? Pendeta Kesolia? Pendeta Kesolia yang baptis, yang buat KKR di Masohi itu dengan pendeta yang orang Filipina itu. Abdul Majid. Buat KKR itu. Baru kita pulang, ini pulang Sorotan. Ada ya. Jadi sekarang saya dibilang bahwa bongki saya gila ini, mereka saya kata pergi siram batu pamali di sana ya. Dia bilang orang Advent, saya bisa pergi siram batu pamali. Ya saya siram. Katanya mati segala macam, saya bikin yang mereka buat, yang mereka suruh. Ternyata saya tidak mati sampai sekarang. Jadi ya selesai itu, ya kita bawa keluarga, ada KKR di sini juga. Apa yang datang baru kita organisir. Ya saya bilang pendeta bawa kakak saya, babis saja. Datang kalau mau potong katong, kalau bunuh terserah. Bisa saja saya boleh berdiri. Karena hari itu memang oke sudah siap itu, mau mati. Karena ini menghadapi sama organisir, sedangkan negeri ini sudah pokoknya bilang tidak boleh kasih doa organisir, tidak boleh. Itu tantangan itu setan yang bilang, itu jujur saja. Mereka bilang tidak boleh organisir, mereka kasih tantangan luar biasa. Menghadapi organisir tantangan pokoknya luar biasa. Pendeta sampai ya. Jadi waktu setelah pendeta kita bawa kakak saya itu untuk bebas saudara Calo Sorial yang tinggi babis itu, pulang. Ya kita dapat tantangan yang tadi, yang pendeta bilang dibawa di kepedesa, diadili di sana itu. Kita kita menangis. Waktu mau pergi itu kasihan. Misalnya pendeta menangis. Waktu peluk menghadapi tantangan, terus terang saya pendeta masih tadi ini sama juga. Tapi karena sahabat, saya kalau cerita saya rasakan. Waktu kita pergi ke Siak, malah itu mereka mau bunuh kalau cerita saya tadi mau bunuh. Saya sudah siap, kita lihat. Pendeta memang ya bicara. Hari itu saya bilang untuk mereka, kita datang pada hari Sabat. Hari itu pendeta kita berbantah. Saya bilang untuk ibu pendeta waktu itu, kalau orang Advent itu tidak puji orang, tapi hari Sabat itu mereka punya pilihan. Kita datang sini karena Sabat, bukan karena Advent. Kita rasain. Jadi malam itu kalau kita mau dibunuh. Kalau sambungan dari pendeta kan, kita berpeluk mati. Kalau itu pendeta tanya saya, Bapak Yes, mau organisir atau baptis ke muka? Saya bilang baptis saja. Kasih baptis itu anggota, bawa saja pulang. Kalau kita menyanyi, dan memang terjadi. Setelah bawa pulang itu, anggota aniaya tiba. Jadi hari itu mereka sudah siap untuk mau labrak kita itu di dalam nanggung. Sudah tegang, negeri ini sudah tegang. Tapi puji Tuhan, itulah ya kisah daripada
mau terbentuknya ini ya jemaat, karena memang juga terus terang setan pukul kuat kalau tidak boleh organisir. Dan itu saatnya. Waktu saya tanya saya punya istri mau organisir ke sini, dia bilang saatnya 2007 organisir. Tuhan sudah mendatang, organisir jemaat. Amin. Amin. Jujur. Dan puji Tuhan, nama kita setelah terorganisir resmi sampai di Amerika sebenarnya kan akui kita hukum anak kota karena resmi. Jemaat. Resmi, ya. Bapak bisa datang ke ini jemaat. Kalau status calon kan, ya sampai sekarang juga saya percaya Bapak belum bisa datang. Siapa itu mau kenal jemaat? Tapi dengan jemaat hukum anak kota, Amerika bisa tahu hukum anak kota itu jemaat internasional. Semua tahu. Amin. Amin. Itulah Ya. kisah daripada. Iya, sekarang Bapak boleh sekarang Bapak punya cerita. Oke. Selamat pagi saudara-saudaraku yang tercinta. Pagi hari ini jam 8 pagi di Desa Hukuana Kota. Hamba telah melakukan wawancara dan telah merekam semua wawancara dengan Pendeta Tanah Saleh, Pak Heis dan juga Pak Mikael yang menjadi pionir-pionir pembangunan gereja Tuhan di Hukuana Kota. Kami bersuka